Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Dian Azra. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas mengenai soal-soal SKB kebidanan yang biasanya keluar di ujian SKB kebidanan. Mumpung sekarang menunggu hasil perankingan nilai SKD, jadi ini waktunya, ini kesempatan teman-teman untuk mempersiapkan SKB supaya persiapannya lebih matang. Jadi nggak ada salahnya belajar dari sekarang walaupun hasil perankingan SKD itu belum keluar. Di video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai pelayanan antenatal care, berarti pelayanan pada saat kehamilan. Tapi sebelum kita beralih ke latihan soalnya, lebih baik teman-teman tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, bunyikan notif loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Ditunggu ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah tekan tombol subscribe di bawah. Langsung aja kita ke soal nomor 1. Seorang perempuan berumur 19 tahun datang ke bidan praktek mandiri, wajahnya pucat dan mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU 3 jari di atas simpisis, tekanan darah 90/70, suhu 37,5, tes kehamilan positif. Berarti seorang perempuan ini sudah hamil ya. Tinggi badan 153 cm, berat badan 56 kg. Berapakah rekomendasi peningkatan berat badan ibu selama hamil? A 12 kilo, B 5 sampai dengan 9 kilo, C 6 sampai 12 kilo, D 7 sampai 11,5 kilo, dan E 11,5 sampai dengan 16 kilo. Di soal nomor 1 ini sudah diketahui bahwasannya hasil planotes dari ibunya itu positif, berarti ibunya sedang mengandung, begitu ya. Lalu di sini pertanyaannya, berapakah rekomendasi peningkatan berat badan ibu selama hamil? Nah, sesuai dengan buku KIA revisi terbaru, itu kita terlebih dahulu mencari indeks massa tubuh dari ibu hamil tersebut, baru kita cocokkan berapa rekomendasi peningkatan berat badan ibu tersebut sesuai dengan indeks massa tubuh pra kehamilan. Pasti teman-teman udah pada tahu untuk mencari hasil IMT itu rumusnya berat badan dibagi tinggi badan dikuadratkan. Ini rumus IMT ya. Tapi teman-teman, untuk satuan dari berat badannya itu kilogram. Untuk satuan dari tinggi badannya itu meter ya. Satuannya meter. Nah, di soal ini kan diketahui 153 cm. Berarti 153 cm kalau kita ubah ke meter, itu hasilnya 1,53. Dan berat badannya tadi 56 kilogram. Tinggi badannya jangan lupa dikuadratkan ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hitung saja, berarti 56 dibagi 1,53 dikali 1,53 itu hasilnya 2,34. Nah, 56 dibagi 2,34 itu hasilnya 23,93. Nah, teman-teman boleh lihat sendiri hasilnya ini 23,93, dan teman-teman boleh lihat di tabel yang saya tampilkan ini. Ternyata 23,93 itu termasuk IMT pra kehamilan 18,5 sampai dengan 24,9. Nah, untuk IMT pra kehamilan 18,5 sampai 24,9 direkomendasikan peningkatan berat badannya itu ialah 11,5 sampai dengan 16 kg. Berarti jawabannya di sini ialah E. Jadi kalau teman-teman ketemu soal seperti ini, teman-teman cari dulu indeks massa tubuhnya, baru teman klasifikasikan berdasarkan tabel dan konekkan, sambungkan dengan rekomendasi peningkatan berat badan yang direkomendasikan.
Oke teman-teman, saya rasa gampang ya soal nomor satu ini. Kalau kita udah tahu rumusnya dan kita udah pahami itu tabel dari IMT prakehamilan dan berapa berat badan yang direkomendasikan. Langsung saja kita ke soal nomor 2. Seorang perempuan berumur 22 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU 3 jari di atas simpisis, tekanan darah 120/70, suhu 37,5, tes kehamilan positif. Bidan menganjurkan ibu untuk rutin memeriksakan kehamilannya. Berapakah minimal ibu hamil memeriksakan kehamilannya selama kehamilan? A. 10 kali, B. 8 kali, C. 6 kali, D. 5 kali, dan E. 4 kali. Saya rasa teman-teman semua pasti udah tahu jawabannya ya. Jawabannya itu ialah C. 6 kali. Kalau di antara teman-teman ada yang jawab 4 kali, itu peraturan yang dulu ya. Sekarang itu sudah diperbarui. Ibu hamil itu minimal memeriksakan kehamilannya itu sebanyak 6 kali. Jadi bukan 4 kali lagi. Dulu 1 kali di trimester pertama, 1 kali trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Sekarang diperbarui jadi 6 kali. Jadi teman-teman harus mengerti juga, harus paham juga isu-isu terbaru atau enggak peraturan-peraturan terbaru atau enggak ilmu-ilmu terbaru mengenai kebidanan. Karena kebanyakan soal-soal SKB itu ada kaitannya dengan isu-isu terbaru atau enggak peraturan-peraturan terbaru yang sementara dipakai gitu ya. Langsung saja kita ke soal nomor 3. Seorang perempuan berumur 22 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU 3 jari di atas simpisis, tekanan darah 120/70, suhu 37,5, tes kehamilan positif. Bidan menganjurkan ibu untuk rutin memeriksakan kehamilannya. Berapa minimal ibu hamil memeriksakan kehamilannya selama kehamilan? Hampir sama ya, pertanyaannya sama nomor 2 tadi, tapi option kali ini berbeda. A. 1 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, dan 2 kali di trimester ketiga. Ini tidak ya, ini tadi penjelasan untuk yang pemeriksaan 4 kali pada peraturan yang lama. B. 2 kali di trimester pertama, 1 kali di trimester kedua, 2 kali di trimester ketiga. Ini juga tidak, karena kalau ditotalkan ini cuma 5 kali kunjungan. C. 1 kali di trimester pertama oleh dokter, 1 kali di trimester kedua oleh bidan, 1 kali di trimester ketiga oleh dokter. Nah, ini juga tidak, karena jumlah kunjungannya ini cuma 3 kali. Lalu D. 2 kali di trimester pertama minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter, 1 kali di trimester kedua, 3 kali di trimester ketiga, minimal 1 kali pemeriksaan oleh dokter. Nah, berarti jawaban yang paling tepat ialah D. Dari kunjungannya aja dia sudah 6 kali kunjungan, dan di trimester pertama itu ingat ya teman-teman, harus minimal ada sekali dilakukan pemeriksaan oleh dokter. Dan di trimester ketiga juga harus ada minimal 1 kali dokter memeriksa kehamilan tersebut. Next, kita ke soal nomor 4. Seorang perempuan berumur 21 tahun datang ke bidan praktek mandiri, mengatakan sudah terlambat haid selama 3 bulan. Hasil pemeriksaan menunjukkan TFU 3 jari di atas simpisis, tekanan darah 120/70, suhu 37,5, tes kehamilan positif. Bidan mengisi data hasil anamnesa ibu di buku KIA. Bidan melakukan screening status imunisasi tetanus. Dari hasil anamnesa, ibu mengatakan sudah 2 kali mendapatkan suntikan TT. Suntikan kedua pada tanggal 3 Juni 2021. Pertanyaannya, kapan waktu yang tepat pemberian TT ketiga? A. 3 Juli 2021, B. 20 Agustus 2021, C. 3 Juni 2022, D. 3 Juni 2023, dan E. 3 Desember 2021. Ini pun pasti teman-teman udah pada tahu, idealnya itu
ibu hamil itu mendapatkan pelayanan suntikan tetanus ya, karena itu sudah termasuk di 10T. Salah satunya kan itu pemberian tetanus, suntikan tetanus ya, vaksin tetanus. Nah, di soal ini dijelaskan bahwasanya ibu tersebut sudah disuntik 2 kali TT. TT kedua itu tanggal 3 Juni 2021. Pertanyaannya, kapan kita akan memberikan suntik TT ketiga? Teman-teman juga boleh lihat tabel yang saya lampirkan ini. Di sini ada TT1, TT2 itu intervalnya diberikan 1 bulan setelah TT pertama, TT ketiga 6 bulan setelah TT kedua, dan TT keempat itu 1 tahun setelah TT ketiga, dan TT kelima itu 1 tahun setelah TT keempat. Berarti sesuai dengan tabel yang telah saya lampirkan di sini, TT ketiganya itu 6 bulan setelah TT kedua. Nah, 3 Juni 2021 dan 6 bulan kemudian itu jatuh pada tanggal 3 Desember 2021. Teman-teman boleh hitung sendiri ya. Berarti jawabannya itu ialah E. Next teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan umur 22 tahun, hamil 4 bulan, datang ke posyandu untuk memeriksakan kehamilannya. Ibu mengatakan belum pernah mendapatkan imunisasi selama hamil maupun pada saat calon pengantin. Apakah rencana yang tepat untuk ibu tersebut? A. Memberikan imunisasi TT pertama, B. Memberikan imunisasi TT2, C. Memberikan imunisasi TT3, D. Memberikan imunisasi TT4, E. Memberikan imunisasi TT booster. Jawaban yang tepat ialah A. Memberikan imunisasi TT1. Kenapa saya pilih A? Karena di soal di sini belum pernah mendapatkan imunisasi selama hamil maupun pada saat calon pengantin. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ini sudah menikah ataupun mau merencanakan menikah, sekarang itu programnya calon pengantin itu mendapatkan pelayanan kesehatan yang diberikan untuk calon pengantin itu salah satunya suntikan TT, cek hemoglobin, pemberian tablet tambah darah, dan banyak lagi lainnya ya. Ini supaya dipersiapkan untuk 1000 hari pertama kehidupan untuk calon anak kita nantinya. Jadi kalau teman-teman ada niat mau nikah, persiapkan diri teman-teman juga untuk disuntik TT pertama. Oke, next kita ke soal nomor 6. Seorang perempuan datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan sering kencing dan merasa khawatir jika bayinya cacat. Setiap malam dia bermimpi tentang bayinya. Hasil pemeriksaan Leopold TFU 3 jari di bawah PX, teraba besar, lunak dan bulat. Kepala sudah masuk panggul. Apakah adaptasi psikologi yang terjadi pada kasus tersebut? A. Ambivalen terhadap kehamilannya, B. Kecemasan terhadap kehamilannya, C. Penerimaan terhadap kehamilannya, D. Perubahan citra tubuh akibat kehamilannya, E. Respon emosional ibu terhadap kehamilannya. Nah, berdasarkan soal ini, di sini lebih mencondong ke arah kecemasan ibu terhadap kehamilannya. Kalau penerimaan jelas tidak ya, karena ibunya merasa cemas. Perubahan citra tubuh juga tidak. Dia memikirkan ke anaknya, bukan ke postur tubuhnya. Respon emosional ibu terhadap kehamilannya juga saya rasa lebih tepat B, kecemasan terhadap kehamilannya. Nah, kalau ambivalen terhadap kehamilannya itu juga tidak, karena ambivalen itu pengertiannya dua pemikiran yang saling bertentangan. Sedangkan ibu di sini mengatakan cuma hanya fokus ke bayinya itu takut cacat, tidak ada satu pemikiran lain yang berfokus ke penilaian terhadap bayinya atau dirinya. Jadi jawaban yang benar ialah saya rasa B, kecemasan. Tapi kalau teman-teman ada pendapat lain mengenai soal nomor 6, boleh komentar di kolom komentar. Kebetulan juga ini soal nomor terakhir kita bahas. Kalau teman-teman ada request next video kita bahas apa, teman-teman boleh komentar juga di kolom komentar. Sebisanya nanti kita bahas mengenai isu-isu terbaru di tahun 2020, apalagi sekarang pandemi
kemungkinan ada membahas tentang COVID-19 ataupun vaksinasi. Next kita bahas tentang itu ya teman-teman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan jangan lupa klik tombol like dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. Bye bye.